Kalian pencinta MotoGP? Kalau iya, tahu dong kalian tentang sirkuit Mandalika? Yuk simak video ini biar mengenal lebih dalam tentang sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika tengah menjadi sorotan dunia di mata pencinta MotoGP. Bagaimana tidak, sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021 ini akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan ajang MotoGP 2022 yang akan digelar 20 Maret mendatang. Perhelatan MotoGP ini adalah yang kedua kali di Indonesia, di mana pertama kalinya MotoGP dilaksanakan di sirkuit Sentul Bogor pada tahun 1997. Sirkuit Mandalika atau nama resminya Pertamina Mandalika International Street Circuit ini adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Rencana pembangunan sirkuit dimulai pada tanggal 20 Januari 2017, di mana saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara ITDC dengan Road Grip Motorsports. Pembangunan sirkuit ini dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021, di mana butuh 3 tahun sampai pada perampungan dan pembukaan sirkuit ini. Asia Talent Cup atau ATC dan World Superbike adalah perhelatan balapan pertama yang diselenggarakan setelah pembukaan sirkuit ini. Berikut daftar fakta menarik dari sirkuit Mandalika. 1. Perancang sirkuit. Ide awal sirkuit Mandalika ini dilontarkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pariwisata. ITDC kemudian mempercayakan tugas tersebut kepada Populo yang merupakan perusahaan arsitek asal Amerika yang juga berbasis di Inggris dan Australia, di mana perusahaan arsitek ini telah membangun beberapa venue olahraga besar yang salah satunya adalah Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Populo menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka, mengingat tujuan utama dari pembuatan sirkuit ini adalah untuk mempromosikan wisata di Mandalika. Maka dari itu, mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. 2. Panjang lintasan dan jumlah tikungan. Pada awalnya sirkuit ini direncanakan memiliki panjang lintasan 4,8 km, tetapi kemudian dirubah panjang desain lintasan menjadi 4,32 km dengan 19 tikungan. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya ada lagi perubahan panjang dan jumlah tikungan, hingga pada pembukaannya sirkuit Mandalika ini memiliki panjang lintasan resmi yaitu 4,31 km dengan 17 tikungan, di mana 11 tikungan mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Alasan mengurangi panjang sirkuit dan mengurangi tikungan adalah untuk keselamatan dan keamanan para rider, karena jika terlalu banyak tikungan akan lebih beresiko menimbulkan kecelakaan. 3. Kapasitas penonton. Pertamina Mandalika International Street Circuit ini mampu menampung hingga ratusan ribu penonton. Grandstand Seating Street Circuit Mandalika mempunyai lebih dari 50.000 tempat duduk. Kemudian non-seated area atau tribun berdiri mampu menampung setidaknya 138.000 orang. Ada juga Hospitality Suites yang rencananya mempunyai kapasitas 7.700 penonton. Total kapasitas untuk penonton di sirkuit Mandalika ini adalah 195.700 orang. 4. Biaya pembangunan. Melansir dari okezone.com, biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini mencapai 1,2 triliun rupiah, di mana untuk membangun trek lainnya saja memakan biaya fantastis yaitu kurang lebih 900 miliar rupiah. 300 miliar digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti parkir, tribun penonton, dan fasilitas pelengkap lainnya. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini didapat dari investasi yang digulirkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC.
5. Dibuat dengan material aspal terbaik. Sirkuit ini dibangun menggunakan teknologi aspal terbaru, yaitu Stone Mastic Asphalt, yang disingkat SMA, di mana bahan aspal ini adalah yang terbaik di dunia. Hal ini membuat trackline sirkuit Mandalika disebut-sebut lebih baik daripada sirkuit Sepang Malaysia dari segi bahan aspal. Keunggulan dari menggunakan bahan Stone Mastic Asphalt ini adalah agar mengurangi resiko rider terjatuh dikala melintas di trek yang basah dan juga mengurangi resiko agar pembalap tidak gampang tergelincir dikala keadaan hujan. Keunggulan lain dari bahan aspal ini adalah tahan terhadap temperatur tinggi dan beban berat kendaraan sehingga cocok digunakan pada racetrack di daerah iklim tropis seperti Indonesia. 6. Dikelilingi pemandangan indah. Dibangun di sekitar perbukitan dan menghadap ke pinggir pantai, membuat sirkuit Mandalika dikelilingi pemandangan yang indah. Hampir seluruh trek di sirkuit Mandalika memanjakan mata dengan pemandangan laut lepas dan bukit hijau. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pemandangan sirkuit Mandalika dari atas Bukit Seger yang memiliki ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan laut. Bukit cantik yang cocok untuk spot foto ini terletak tepat di sebelah selatan sirkuit Mandalika. Dari atas bukit, wisatawan akan disuguhi pemandangan luar biasa hingga menampilkan area sirkuit yang terlihat jelas. Hal ini membuat orang-orang yang pernah berkunjung ke sana memuji sirkuit Mandalika, bahwa tidak ada lapangan sirkuit MotoGP di dunia yang punya posisi yang lebih baik dari sirkuit Mandalika. 7. Sirkuit dapat dikunjungi sebagai tempat wisata. Sirkuit Mandalika diketahui berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Karena berada di kawasan ekonomi khusus, saat mengusulkan sirkuit ini, Direktur Utama ITDC ingin agar kawasan sirkuit Mandalika ini bisa menjadi destinasi wisata saat tidak ada perhelatan balap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika. Karena itu, sirkuit ini akan dibuka untuk wisatawan setelah perhelatan MotoGP Maret 2022 mendatang. Akan tetapi, Anda tidak bisa benar-benar berada di main track race MotoGP-nya. Main tracknya atau track utamanya akan selalu ditutup hanya untuk perhelatan MotoGP. Kalau kamu ingin masuk ke dalam sirkuit untuk sekedar jalan-jalan atau bersepeda, kamu bisa menggunakan inner road dan outer road. Kedua jalan ini yang diizinkan untuk penggunaan masyarakat umum. 8. Ada 50 garasi. Disebutkan sirkuit Mandalika mempunyai 50 garasi pada area paddock atau garasi untuk tim balap. Garasi-garasi ini dibangun secara permanen, di mana bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Garasi ini bukan hanya dirancang untuk parkiran MotoGP, tetapi juga dirancang untuk menjadi parkiran Formula One. 9. Harga tiket penonton. Jika kamu mempunyai rencana untuk menonton langsung race MotoGP di sirkuit Mandalika, kamu harus menyediakan cukup uang untuk membeli tiket masuk. Harga tiket harian terdiri dari tiket hari pertama, yaitu 18 Maret yang dijual seharga Rp115.000 sampai Rp431.250. Tiket hari kedua pada 19 Maret dijual pada harga Rp287.500 sampai Rp1.150.000 dan tiket race day 20 Maret pada harga Rp575.000 sampai Rp1.725.000. Ada juga paket weekend pass yang dijual dengan harga Rp805.000 sampai Rp2.587.000. Sementara kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class disediakan tiket 3 days pass yang dijual dengan harga Rp10 juta. Ini berlaku untuk menonton selama 3 hari. Kategori VIP Hospitality Suite Deluxe Class merupakan ruangan yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan paddock yang menyediakan fasilitas makan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut. 10. Tanggapan para rider tentang sirkuit Mandalika. Sebagai sirkuit baru, sirkuit Mandalika tentu saja menarik perhatian para rider untuk berkomentar.
Pada laman Instagramnya, Alex Rins memposting fotonya di sirkuit Mandalika dengan caption, "The circuit Mandalika is very cool, can't wait to ride my bike here." Di sisi lain, Alex Espargaro dalam sebuah postingan di ayunan pada laman Instagramnya mengungkapkan kekaguman pada Pulau Lombok dan sirkuit Mandalika. Dia membuat caption, "Selamat pagi Indonesia. What a beautiful island is Lombok, wild and nature." Di postingan lain juga Alex sedang menjajal sirkuit Mandalika dengan sepedanya. Sebelumnya juga Alex Espargaro mengungkapkan bahwa sirkuit Mandalika sangat indah. Dia tak sabar untuk bertemu dengan para penggemar MotoGP di Indonesia. Pembalap Joan Mir pada tes race pertamanya juga memberi tanggapan positif tentang sirkuit Mandalika. Dalam captionnya di Instagram mengatakan, "I'm so happy with my first contact to Mandalika circuit. I'd like a lot this track." Pembalap Marc Marquez juga memposting kekaguman para sirkuit Mandalika pada laman Instagramnya dengan caption, "In love with this place." Pada tes race pertamanya di sirkuit Mandalika, Marc memposting komentarnya di story Instagram bahwa awalnya sirkuit memang kotor. Karena itu mereka melakukan banyak putaran lap untuk membantu membersihkan trek lintasan. Dia mengatakan bahwa itu adalah hal normal untuk sirkuit baru. Dia berharap agar tes race kedua di hari berikutnya bisa lebih baik. Tidak lupa juga Marc memberi tanggapan positif bahwa dia menyukai sektor pertama dan sektor keempat pada sirkuit ini. Marc juga memuji Mandalika adalah sirkuit yang menarik dan menyenangkan untuk balapan. Itulah beberapa daftar fakta dari sirkuit Mandalika yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta MotoGP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami.